Perkenalkan, nama saya Nuresa Desavia dengan NIM 64232106. Perkenalkan, nama saya Imi Masara dengan NIM 64232098. Perkenalkan, nama saya Anjali Oktaviani dengan nomor NIM 64232103. Di sini yang pertama ada pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK. Yang pertama ada pegawai yang telah menerima 3 kali teguran atau 2 kali surat teguran dan 1 kali surat peringatan biasa melakukan kesalahan lagi yang termasuk dalam salah satu kategori tersebut dalam pasal 18 ayat 1, 2, dan 3. Selama surat teguran pertama dan atau surat peringatan biasa masih berlaku. Lalu yang kedua, pegawai yang telah menerima surat peringatan biasa kedua melakukan kesalahan lagi yang termasuk dalam salah satu kategori tersebut dalam pasal 18 ayat 1, 2, dan 3, sementara surat peringatan biasa pertama yang diberikan kepadanya masih berlaku. Lalu yang ketiga, ada pegawai yang telah menerima surat peringatan terakhir melakukan kesalahan itu termasuk salah satu kategori tersebut dalam pasal ayat 1, 2, dan 3, sementara surat peringatan terakhir yang diberikan kepadanya masih berlaku. Lalu di sini ada pemutusan hubungan kerja atau PHK, surat peringatan biasa atau peringatan terakhir. Yang pertama ada melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan berupa modal uang milik rumah sakit. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan rumah sakit. Yang ketiga, mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di lingkungan kerja. Yang keempat, melakukan perjudian di lingkungan kerja atau perbuatan asusila di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman kerja atau pemilik rumah sakit di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pemilik rumah sakit untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, dengan ceroboh atau sengaja membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik rumah sakit yang menimbulkan kerugian rumah sakit. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Yang pertama, pegawai yang telah menerima 3 kali teguran atau 2 kali surat teguran dan 1 kali surat peringatan biasa melakukan kesalahan lagi yang termasuk dalam salah satu kategori tersebut dalam pasal 18 ayat 1, 2, dan 3 selama surat teguran pertama dan atau surat peringatan biasa masih berlaku. Yang kedua, pegawai yang telah menerima surat peringatan biasa kedua melakukan kesalahan lagi yang termasuk dalam salah satu kategori tersebut dalam pasal 18 ayat 1, 2, dan 3. Sementara surat peringatan biasa pertama yang diberikan kepadanya masih berlaku. Yang ketiga, pegawai yang telah menerima surat peringatan terakhir melakukan kesalahan itu termasuk salah satu kategori tersebut dalam pasal ayat 1, 2, dan 3. Sementara surat peringatan terakhir yang pemutusan hubungan kerja atau PHK, surat peringatan biasa atau peringatan terakhir. Yang pertama, melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan berupa modal, uang milik rumah sakit. Yang kedua, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan rumah sakit. Yang ketiga, mabuk, minum minuman keras yang memabukkan, memakai dan mengedarkan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif di lingkungan kerja. Yang keempat, melakukan perjudian di lingkungan kerja atau perbuatan asusila di lingkungan kerja. Yang kelima, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman kerja atau pemilik rumah sakit di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman sekerja atau pemilik rumah sakit untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada izin meninggalkan pekerjaan pasal 25. Yang pertama, dengan mempertimbangkan kelancaran pekerjaan, rumah sakit memberikan kesempatan dan waktu secukupnya dengan upah dibayar penuh kepada pegawai untuk melaksanakan hak pilihannya pada waktu pemilihan umum. Yang kedua, mempertimbangkan
kelancaran pekerjaan, rumah sakit memberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan upah dibayar penuh kepada pegawai yang terpilih untuk mewakili rumah sakit mengikuti kegiatan-kegiatan yang ditentukan oleh rumah sakit. Yang ketiga, dalam hal pegawai diwajibkan memenuhi panggilan dari instansi-instansi pemerintahan pada hari atau jam kerja, dan panggilan itu bukan untuk kepentingannya dan kesalahannya. Rumah sakit mempertimbangkan untuk memberikan izin meninggalkan pekerjaan dengan upah dibayar penuh. Yang selanjutnya ada pasal 43 tentang pengunduran diri secara sukarela. Yang pertama, setiap pegawai yang mengundurkan diri secara sukarela harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada pihak rumah sakit selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri. Yang kedua, pegawai yang bersangkutan harus melanjutkan pekerjaannya dalam jangka waktu 30 hari sampai diserahkannya kepada penggantinya sehingga tidak mengganggu kegiatan rumah sakit. Yang ketiga, hubungan kerja akan berakhir sejak tanggal dikeluarkannya surat persetujuan dari rumah sakit kepada pegawai yang bersangkutan. Yang keempat, pegawai yang tidak hadir bekerja selama 5 hari kerja atau secara berturut-turut tanpa izin dari rumah sakit dan telah dipanggil oleh pihak rumah sakit sebanyak 2 kali secara tertulis dapat dikualifikasi sebagai pengunduran diri secara sukarela. Yang selanjutnya dan terakhir ada pasal 45 tentang pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja PHK dalam masa percobaan dapat dilakukan setiap saat atas permintaan pegawai ataupun pemutus pihak rumah sakit dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Yang kedua, kepada setiap pegawai tersebut tidak diberikan pesangon atau uang jasa maupun uang pengganti lainnya kecuali upah yang dibayar secara hari terakhir bekerja.